Metabolisme protein, di mana protein ini dicerna dan dipecah menjadi asam amino yang diserap ke dalam sirkulasi dan dibawa ke sel-sel di seluruh tubuh, terutama di hati dan dengan cepat digabungkan oleh ikatan peptida. Jadi kadar asam amino plasma nanti dikontrol ketat dan dipertahankan mendekati kadar yang konstan. Setelah batas seluler penyimpanan protein terpenuhi, asam amino berlebih nanti akan didegradasi dan digunakan untuk energi atau disimpan sebagai lemak atau bisa disebut sebagai glikogen. Jadi, hati adalah tempat utama semua katabolisme asam amino, kecuali katabolisme asam amino rantai cabang yang terjadi di sel otot. Jadi, siklus urea di mana senyawa toksik amonia diubah menjadi urea yang terjadi hanya di hati, seperti sintesis protein plasma albumin, fibrinogen, dan globulin juga terjadi di hati. Permasalahan yang saya ambil itu adalah bagaimana defisiensi enzim lisosom dapat mempengaruhi metabolisme protein dalam penyakit Tay-Sachs. Nah, jadi penyakit Tay-Sachs itu adalah termasuk kelompok kelainan metabolik penyimpanan lisosom resesif autosomal, di mana penyakit ini disebabkan oleh defisiensi enzim B-heksosaminidase A atau hexa yang akibatnya berbagai mutasi pada gen subunit alpha enzim. Nah, yang nantinya hingga mengakibatkan akumulasi gangliosida atau GM2, terutama di lisosom sel saraf. Nah, penyakit Tay-Sachs ini ditandai dengan neurodegenerasi akut yang didahului oleh ekspansi mikroglia yang teraktivasi. Nah, aktivasi makrofag dan astrosit beserta produksi mediator inflamasi dalam kebanyakan kasus penyakit ini bermanifestasi selama bayi atau bisa disebut sebagai bentuk infantil yang menjadi ciri kelainan sistem saraf yang paling parah. Adapun ciri khas penyakit Tay-Sachs ini adalah kelemahan otot, ataksia, gangguan bicara, dan mental. Tingkat keparahan gejala klinis bergantung pada aktivitas enzimatik heksa yang tersisa yang terkait dengan beberapa mutasi. Nah, um, jadi bagaimana penyakit ini dapat mempengaruhi metabolisme protein? Nah, di mana dalam defisiensi TSD, SD, dan GM2A secara klinis dia lebih dari 130 mutasi berbeda pada gen hexa yang dijelaskan seperti delesi parsial, mutasi penyambungan, mutasi nonsense, mutasi misense yang menyebabkan gangguan transkripsi, translasi, pelipatan, dimerisasi, monomer dan difungsi katalitik protein hexa.